Kalau berbicara mengenai dunia otomotif roda 2 di Indonesia, rasanya tidak akan pernah lepas jauh dari produsen sepeda motor asal Jepang yang berlambang sayap merah yaitu Honda. Terlepas dari isu keluhan rangka ESAF yang sangat santer beredar di masyarakat, untuk beberapa varian motor matic keluaran Honda belakangan ini, nyatanya kita juga harus menerima fakta bahwa Honda punya kekuatan yang begitu besar di ranah pasar roda 2 di Indonesia. Bahkan saking besarnya nama Honda, di beberapa daerah menyebut sepeda motor, entah apapun itu mereknya, baik dari Yamaha, Suzuki, dan pabrikan lain dengan sebutan Honda. Kebesaran nama Honda juga tentunya tidak lepas dari keberhasilan produk-produknya dalam menjaring minat konsumen di Indonesia. Sebut saja Astrea Grand. Boleh dibilang kalau Astrea Grand merupakan salah satu tulang punggung Honda di era 90-an. Di mana generasi pertama dari motor ini lahir lebih dari 30 tahun yang lalu, dengan angka penjualan yang laris manis bak jualan kacang goreng. Populasinya sangat menjamur sehingga tidak heran kalau Astrea Grand mendapat julukan sebagai motor sejuta umat. Lantas, sebenarnya apa yang membuat kiprah Astrea Grand ini begitu cemerlang di pasar sepeda motor tanah air? Alasan yang pertama adalah di saat produsen lain bersaing ketat di sektor motor bebek 2 tak, Honda justru asik bermain di sektor bebek 4 tak dengan mesin J-Series mulai dari J70, Astrea Prima, dan kemudian diteruskan oleh Astrea Grand. Celah pasar sektor bebek 4 tak yang terbuka lebar inilah yang dimanfaatkan oleh Honda untuk membesarkan nama mereka. Memang Honda tidak menjanjikan performa yang besar dengan motor bebek 4 taknya. Tidak seperti bebek 2 tak yang saat itu didominasi persaingan antara Yamaha dan Suzuki. Tapi Honda menawarkan efisiensi yang lebih menggiurkan dalam hal konsumsi bahan bakar, walaupun dengan konsekuensi power dan top speednya yang pas-pasan yang rata-rata mentok di kisaran 90 km per jam. Kemudian alasan yang selanjutnya adalah ketersediaan suku cadang yang melimpah dan perawatan yang dinilai lebih ramah kantong. Ya, memang sebenarnya perawatan motor bebek kelahiran 90-an juga hampir semuanya simpel, karena fitur-fiturnya juga minim, masih serba analog, dan sepertinya mekanik sepeda motor semuanya menguasai ilmu penanganan jika terjadi troubleshoot. Tapi untuk seri Astrea memang dikenal spare part-nya melimpah dan mudah untuk didapatkan. Bahkan sampai hari ini juga masih sangat mudah didapatkan baik di bengkel konvensional maupun di marketplace. Walaupun motornya sendiri sudah lama disuntik mati, tapi spare part-nya masih terus diproduksi. Apalagi untuk spare part KW, masih sangat melimpah baik dari segi bodi maupun perintilan-perintilan kecil. Alasan ketiga adalah desain Astrea Grand yang dikenal timeless, tidak lekang zaman. Astrea Grand sendiri adalah penerus perjuangan Astrea Prima yang sudah mengalami perubahan penampilan yang cukup signifikan. Dengan perpaduan batok kepala punya aksen lekuk cukup tajam dan bodi samping yang terkesan ramping dan membulat. Generasi 91-93 dikenal dengan Grand Bulus, karena bodi belakangnya dinilai mirip tempurung kura-kura. Yang kemudian generasi 94 mulai ditambahkan lampu daktel belakang di atas lampu stop mirip sabit. Dan julukan yang tersemat adalah Grand Sabit. Perubahan penampilan besar-besaran inilah yang mendapat atensi besar dari konsumen Indonesia karena penampilannya dinilai lebih cakep dan futuristik kala itu. Walaupun sebenarnya basic dari Grand ini juga tidak jauh berbeda dengan Astrea Prima. Mesinnya cuma 97 cc dan rangkanya pun mirip dengan Astrea Prima. Hanya ada sedikit perbedaan terutama di buritan belakang dan bracket body. Walaupun dikenal sebagai motor sejuta umat, ada pandangan empiris secara pribadi di mana tahun 2010-an bahwa posisi Astrea Grand ini agak terpinggirkan, terutama di mata kalangan remaja dan pelajar yang merasa gengsi jika harus bawa motor ini untuk harian. Bahkan tidak jarang pula motor ini dianggap sebagai motor pengaritan, motor tukang cilok, motor tukang ojek dan sebagainya yang syarat dengan makna bahwa Astrea Grand ini adalah motor untuk kerja siksa. Tapi kembali lagi bahwa poin tersebut adalah pendapat empiris secara pribadi. Bisa jadi benar dan bisa pula salah. Sedangkan untuk saat ini, Astrea Grand kembali digandrungi sebagai motor hobi walaupun reputasinya pernah terpinggirkan. Karena penggunanya kembali ramai, jadi sulit dibedakan antara kaum yang benar-benar dari semenjak lama sudah cinta Astrea, dengan pihak-pihak yang latah tren jadi pengguna Astrea sekedar musiman atau cuma ikut-ikutan. Tapi siapapun kalian, jika ingin bergabung bersama sesama pecinta Astrea, aksesnya tidaklah sulit. Hampir di setiap kota maupun kabupaten sudah tersedia wadah klub pecinta Astrea Grand. Dan sebagai catatan tambahan bagi kalian yang ingin punya motor ini,
Saat ini sudah tidak ada harga patokan pasar karena sudah masuk kategori motor hobi. Bisa di angka 2 jutaan dengan kondisi bahan yang apa adanya, dan bisa pula dengan harga yang selangit kalau kondisinya masih istimewa. Begitulah kira-kira sepenggal kisah cerita tentang Honda Astrea. Terima kasih sudah menyisihkan waktu untuk menonton video ini. Kolom komentar terbuka untuk pendapat kalian. Semoga selalu diberi kesehatan dan sampai jumpa di video berikutnya.